PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota, buka suara terkait impor 105.000 unit kendaraan pickup dari India untuk Koperasi Desa Merah Putih. Angelo menjelaskan sebelumnya telah membicarakan pada sejumlah produsen mobil untuk kebutuhan pickup Koperasi Merah Putih, namun tidak ditemukan kesepakatan. Angelo bilang Agrinas Pangan dapat melakukan efisiensi lebih dari 46 triliun rupiah dengan impor pickup dari India. Mengenai permintaan DPR untuk menunda impor, ia akan patuh. Sarana-prasarana ini Agrinas Pangan bisa melakukan efisiensi sebesar 46 triliun 570.000. Koperasi Merah Putih ini kita supply dengan mobil pick up dari Mahindra dan Tata. Tetap kami manut dan taat kepada pemerintah dan DPR di mana mereka mewakili rakyat. Jadi kalau memang disuruh bahwa tidak boleh dipakai, kami tidak akan pakai. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad meminta pemerintah untuk menunda impor kendaraan-kendaraan niaga dari India untuk operasional Koperasi Merah Putih. Dasko mengatakan telah menyampaikan pesan kepada pemerintah agar rencana impor 105.000 mobil pickup dari India ditunda. Posisi presiden yang masih berada di luar negeri menjadi pertimbangan. Pembahasan mengenai detail rencana itu akan dibahas selepas kunjungan presiden kembali ke Indonesia. Jadi rencana untuk impor 105.000 mobil pickup dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat presiden masih di luar negeri. Tentunya presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut, dan tentunya juga presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri. Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia meminta Presiden Prabowo Subianto membatalkan impor 105.000 mobil pickup dari India untuk kebutuhan Koperasi Desa Merah Putih. Wakil Ketua Kadin Saleh Husin bilang, produsen otomotif dalam negeri mampu menyediakan kebutuhan mobil pickup untuk Koperasi Desa Merah Putih. Selain itu, juga harus mempertimbangkan ketersediaan suku cadang karena biaya perbaikan dikhawatirkan membebani keuangan negara. Sementara di mata produsen otomotif dalam negeri, dengan menggunakan mobil produksi dalam negeri dapat menciptakan multiplier effect bagi industri otomotif. Mobil pick up untuk kebutuhan koperasi desa itu kan dengan jumlah yang begitu besar, kami menghimbau agar Bapak Presiden kalau bisa membatalkan rencana tersebut karena apa, produksi di dalam negeri juga sudah bisa mencukupi dan kapasitasnya jauh melebihi daripada apa yang dibutuhkan. Yang perlu dipikirkan adalah nanti after sales-nya. Kan itu kan begitu masuk tahun kedua kan pasti udah membutuhkan suku cadang. Nah, tentu diperlukan suku cadang. Kalau misalnya mobilnya itu impor, bisa bayangkan berarti nanti mobilnya antar tinggal bangkai. Nah ini yang tentu akan jauh lebih mahal nanti berkaitan, itu kan kembali lagi pada uang negara. Nah, ini 105.000 unit ini 24 triliun itu kontribusinya terhadap nilai tambah tier 1, tier 2, tier 3, forward and backward linkage sini. Ini bisa sampai 30 triliun. Jadi dengan 24 triliun itu kita hasilkan nilai tambah baik ke komponen, ke supporting service, kos-kosan dan lain-lain, itu bisa sampai 30. Angkutan di sekitar itu 30 triliun. Jadi kenapa ini kita berikan ke sana? Dan kesempatan kerja ini bisa kita naikkan pertambahan untuk kesempatan kerja dan devisa nggak perlu keluar. Ini bisa mengakumulasi kemampuan produksi pickup Indonesia ke depan. Dari laman dan media sosial Tata Motor Indonesia, kendaraan pickup 4x4 yang dimiliki Tata Motor merujuk pada Tata Xenon. Pickup double cabin
Namun di laman penjualan, pickup jenis ini tidak tersedia. Sementara truk dengan 6 roda merujuk pada Tata Prima, sejenis dump truck bermesin diesel 6.700 cc. Sementara itu untuk pickup 4x4 dari Mahindra memproduksi pickup single dan double cabin dengan mesin turbo diesel. Kita bahas rencana